Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekes yang saya hormati. Bacaan hari ini ada dua yang bisa menjadi pilihan dari gereja masing-masing. Yang pertama dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 23, dan yang kedua dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, saya akan men-sharingkan pada bagian Injil yang pertama, yang memang bacaannya panjang. Saya men-sharingkannya demikian. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Ini ada pada bagian tengah bawah ya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Satu perikop yang di bagian mulai dari bagian tengah bawah. Tuhan Yesus tidak menginginkan lebih dahulu murid-muridnya memberitahukan bahwa dialah Mesias setelah Petrus menyatakannya bahwa dialah Mesias, anak Allah. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang saya kira menjadi beban utama mengapa Tuhan Yesus tidak menginginkan orang-orang di luar para murid mengetahui bahwa dialah Mesias. Karena apa? Karena sebenarnya peristiwa atau apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak sama atau bahkan 180 derajat perbedaannya dengan apa yang diinginkan orang Israel pada umumnya. Kita akan memperhatikan setelah diberitahukan bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini Petrus menarik ke samping lalu menegur Tuhan Yesus. Apa tegurannya? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ini kita harus memperhatikan bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan, tetapi muridnya, salah satu pimpinan murid itu saja tidak mau menerima hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ini Petrus mengatakan bahwa sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa? Menimpa apa? Menimpa untuk dibunuh, untuk mendapatkan penderitaan. Di mana? Di Yerusalem. Lalu nanti akhirnya bangkit pada hari ketiga. Ini mungkin yang menjadi bagian pokok. Petrus tidak memahami apa selanjutnya setelah dibunuh, yaitu dibangkitkan pada hari ketiga. Apa yang selanjutnya dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Yang diminta pergi adalah iblis. Iblis yang menaungi Petrus
karena iblis menjadi batu sandungan bagi ketaatan Tuhan Yesus untuk menebus dunia, untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Perhatikan selanjutnya, sebab engkau, Petrus, memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan para katekis semuanya. Kita selalu di dalam pengajaran-pengajaran kita, yang kita perhatikan adalah pertama-tama apa yang menjadi pengajaran dari Injil itu, atau apa yang menjadi pengajaran dari magisterium, atau lagi apa yang menjadi pengajaran dari tradisi gereja. Itu yang pertama-tama kita ajarkan. Bukan keinginan kita, bukan harapan kita, bukan kesenangan kita. Meskipun sepertinya kelihatannya pahit itu, tetapi Tuhan sudah menginginkan demikian. Allah memberikan rencana yang demikian itu. Sekali lagi bahwa kita harus semakin lama semakin meneguhkan para katekumen bahwa pengajaran, bahwa kenyataan dari Tuhan itu tidak tentu sama dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita inginkan, sama dengan apa yang kita harapkan. Allah jauh mempunyai rencana yang luar biasa. Tidak hanya dalam kesenangan dunia saja, tetapi juga akan diberikan hidup yang kekal, pendamaian antara Allah dan manusia, sehingga manusia menjadi bersatu dengan Allah. Selamat pagi, berkah dalam.